Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Octavian, PMC 0C0200. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang internal control. Simak videonya di samping. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Kemudian ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. 2. Menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. 3. Memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Mencegah kerugian atau pemborosan. Pengelolaan sumber daya perusahaan. 5. Menjaga keuangan perusahaan. 6. Mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. 7. Memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Adapun beberapa komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, yang kelima informasi dan komunikasi. Kemudian contoh pengendalian internal yaitu pengendalian internal pada Alfamart yang beroperasi 24 jam. Ada beberapa pengendalian yang bisa diterapkan seperti yang pertama, menempatkan mesin kasir langsung di depan pintu masuk toko untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua, mempekerjakan 2 karyawan kasir yang bertugas secara shift dan 1 orang yang bertugas mencatat transaksi. Yang ketiga, penyetoran kas ke bank setiap hari sebelum pergantian shift. Yang keempat, menyimpan kas kecil di toko setelah pergantian shift dan simpan kelebihan kas di broadcast yang hanya bisa diakses karyawan yang memiliki otoritas. Yang keenam, memasang kamera pengawas. Yang ketujuh, adanya sistem untuk catat langsung kas yang masuk ke dalam perhitungan otomatis untuk mempermudah setiap pergantian shift karyawan diwajibkan absen. Setiap ada barang yang keluar dan masuk dicatat ke dalam dokumen atau sistem data. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.